Oh iya, mungkin informasi penting yang harus saya sampaikan. Kemarin-kemarin kan beberapa kali semua bilang ada masalah sama ini nih, apa namanya, Jupyter Notebook yang saya upload di LMS. Saya nggak tahu kenapa sih ya. Saya udah coba berkali-kali ganti, terus masih aja ada yang ada masalah kan ya. Nah, jadi kemarin itu saya kalau nggak salah juga udah kasih tahu ke ini kan ya, ke ketua kelasnya untuk disampaikan. Nah, di menu perkuliahan kalian nih di Programming and Algorithm, kalian bisa lihat nih ada link untuk download setiap pertemuan ya, Jupyter Notebooknya. Nah, nanti kalau kalian buka, kalian akan masuk ke sini nih. Nah, di sini kalian bisa download nih semua file yang minggu-minggu keberapanya. Jadi nanti tinggal klik aja terus di download. Karena ini bisa nerima tipe data yang ini nih. Saya nggak tahu mungkin LMS nggak bisa nerima tipe data yang ini kan Jupyter Notebooknya. Oh, tiba-tiba saya teringat. Orangnya ada nggak ya? Kalau nggak ada, tolong guys kan dikasih tahu nih. Suruh hubungin apa ya? Hubungin Kak Surya dulu aja lah. Ini saya nggak bisa meriksa apa-apa ya kalau Jupyter Notebooknya nggak ada ya. Saya nggak tahu analisis data dari mana dan sebagainya. Tolong kasih tahu Genta ya guys Kak. Sip Pak. Jadi jawaban dia belum saya periksa sama sekali Pak. Karena nggak tahu mau saya periksa apanya. Orang nggak ada apa-apa di ini. Nggak ada Jupyternya. Nah oke. Kita mulai masuk ke proses data cleaningnya. Kayak biasa. Semua udah ya? Benar dibilang saya kecepatan lagi kalau nggak nungguin. Udah download semua ya. Yang pertama harus download ini Top Companies versi 3. Terus ya udah kita mulai import pandas spd. Wah, kenapa lama jadinya ini saya? Udah. Nah, apa yang ingin kita lakukan ya udah seperti biasa kita ingin membersihkan datanya. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya? Kayak biasa ngisi data frame-nya ya. Read CSV. Lalu kita masukin ada di mana file kita berada. Slash nama filenya. Ini CSV atau XLS? Oh, CSV. .csv. Nah, ini error. Kayak biasa, ini kita perlu ini. Row. Oh, PD-nya lupa. Nah, kemarin-kemarin kan kalau ada error kayak gini kita akan baca aja ya. Nah, seharusnya nanti di proses data, habis proses data cleaning, kalian jadi ngerti nih R ini gunanya buat apa. Karena nanti salah satu bagian yang akan cukup besar kita pelajari di proses data cleaning ini adalah regular expression. Itu adalah bagaimana kita bisa menghandle data yang kayak tadi tuh yang tulisannya US, USA gitu kan. Nanti kita akan belajar tentang regular expression nggak secara detail karena kalau kalian penasaran mau mempelajari regular expression itu dia bisa jadi satu buku sendiri materi tentang regular expression. Jadi saya akan bahas dengan cepat aja beberapa hal yang kita butuhkan sama bagaimana menerapkannya di sini di Python. Tapi nanti itu bagian paling terakhir dari perkuliahan yang data cleaning. Oke, kayak biasa kalau kita udah dapat data kita lihat dulu nih. Nah, ini datanya kan udah banyak yang aneh nih. Ini US, USA, ya kan. Nah, ketika kalian punya data-data yang seperti ini, ya kan, yang harus kita lakukan adalah menghandle permasalahannya dulu nih, missing datanya, ya yang kayak none. Ini none udah pasti, oh ini non dari Python, ya kan. Ini udah pasti salah nih, ini dikira string nih pasti sama Python nih, ya kan. Jadi dari cara pengambilannya kita harus benerin ya. Nah, kalau gitu kita kembali lagi nih ke yang minggu kemarin sedikit. Gimana ya caranya kita untuk membersihkan data-data yang kayak gini untuk nonnya aja supaya kita tahu nih yang non terus yang kalau nggak salah kemarin ada tulisan null nih di sini ada tulisan null terus ada tulisan apalagi ya nothing
Gimana caranya kita bisa memperbaiki hal-hal itu? Ada yang masih ingat? Kita harus nambahin apa di sini? Di read datanya. Fiona bukan gitu. Kenapa? Bukan, kalau fillnya itu ketika datanya udah ada, kita baru ngisi yang kosongnya. Tapi di sini kan tujuan kita apa? Memperkenalkan pada Python bahwa tulisan non ini, ya, lalu tulisan null, tulisan non yang ini, itu adalah kolom kosong artinya. Tulisan yang nothing ini, semua ini adalah kolom kosong. Pakai apa kemarin? Kemarin kayak itu bikin kayak itu kayak Is null. Apakah pakai is null? Berarti ini is null gitu. Sama dengan sesuatu. Bukan? Andaikan kita lupa gitu. Ini sebenarnya kemarin kita tahu pakai nav values ya. Terus lupa. Gimana ya gitu. Ya udah tinggal berpikir keywordnya gitu. Apa ya? Berarti kita mau sekarang ngapain? Ya berantakan aja nggak usah jadi kalimat read CSV in pandas gitu kan. Kita mau mengurus data-data kosong. Oke, null value gitu kan. Nah, kalau kayak gini ya baca-baca aja Stack Overflow. Oh, ini ada panda read CSV nih. Ini yang mungkin kan paling membantu kita. Nah, dari sini kita cari apa ya gitu. Baca. Oh, ini nih. Additional string to recognize as NA or none if bla bla bla. Oh, yang ini berarti kita copy. Ini, triknya adalah copy. Terus, tapi gimana pakainya ya? Coba define. Mana nih cara pakainya contohnya? Kemungkinan kan paling terakhir ya. Nah. Wah, nggak ada gitu kan. Cari-cari. Wah, nggak ada juga. Ya udah kita coba-coba aja. Atau cara lainnya, kalau kalian masih mau searching, ya udah dapat nih kan gunanya yang keywordnya apa. Nah, nanti tinggal dicari aja, jangan yang pandas lagi tadi dia nggak ada gitu kan. Nah, ini nih. Programming itu kemudahannya gitu. Kita cukup pintar-pintar menggunakan internet aja gitu untuk sintaks. Mana nih gitu kan? Wah, nggak ketemu, payah gitu kan. Wah, ada nih contohnya. Oh, jadi nav values lalu dalamnya adalah suatu entry kayak gini. Oke, kita ikutin. Nav values adalah suatu list. Listnya tadi ada apa? Ada tulisan non besar ya tadi. Lalu ada tulisan nothing tadi. Lalu ada tulisan apalagi nih? Kalau yang none kita udah harus kenal ya. Yang none ini itu adalah errornya Python, berarti dia udah nggak salah nih. Ada tulisan non, ada tulisan null di sini. Ini kan non sama null. Ada lagi nggak gitu kan? Cari lagi. Nggak ada kayaknya. Ya nanti kalau ketemu lagi tinggal kita handle lagi. Apa tadi? Ada tulisan non yang kayak gini, ada tulisan null. Nah, oke. Wah, nggak error. Berarti berhasil nih kayaknya. Nah, kita lihat ya tulisan-tulisan tadi. Ini udah berubah. Ya kan? Ini udah none. Pokoknya tinggal dilihat lagi aja. Yang lain none. Oke. Mungkin sudah benar ya. Berarti itu hal pertama yang bisa kita lakukan ya. Kita handle data yang nggak dikenal sebagai non sama Python. Tapi nanti bagaimana treatment untuk data-data kosong ini, itu akan jadi masalah tersendiri lagi. Apa yang kita lakukan, apakah kita bisa isi menggunakan regresi dan sebagainya. Nah, oke. Ini ada 012 di gini aja ya, index column sama dengan 0 supaya kita nggak bingung gitu kan. Nah, oke. Udah berhasil nih. Nah, setelah kita ngelihat data yang 0, tentunya urusan berikutnya adalah bagaimana kita drop datanya, bagaimana kita membuang datanya, bagaimana kita ngecek datanya yang ini ya. Berarti kalau mau ngecek data kan kemarin kita bisa lihat is null. Ya kan? Nah, tapi sebenarnya dengan melihat data yang ini seperti ini nggak membantu kita kan ya. Kita nggak tahu yang kosong itu yang true, ya kan? Ini kosong berarti ini null. Tapi kadang-kadang kan kita ingin tahu berapa banyak sih data yang kosong. Ya udah ya, kita bisa melihat dengan mudah, tinggal kita lakukan ini ya.
Terus loh, sum kan gunanya bukan buat menghitung, tapi sum gunanya untuk ini. Nah, sebentar. Mei, tolong dong tuh. Sum kan gunanya itu untuk menjumlahkan, bukan untuk menghitung kolom yang kosong. Nah, tapi kan kita ingat satu hal, nilai true sama false itu setara dengan nilai 0 dan 1 ya. Jadi kalau kita gunakan ini, nah kita jadi bisa melihat ya, benar nggak sih? Coba kita lihat di kolom name. Name itu ada 2 nggak yang kosong? Nih, nomor 21 sama, wah mana lagi nih yang kosong gitu kan, bingung nyarinya. Oh ada nih, nomor 33. Benar ya, jadi dengan menggunakan sum aja kita udah bisa lihat nih ada berapa kolom kosong untuk masing-masingnya, ya kan. Nah, untuk menghilangkan yang kosong sebenarnya kan kita bisa menggunakan sintaks ini ya, df.dropna gitu. Nah, jadi yang tadi, nah tapi kita ingat deh, sintaks dropna gunanya apa jadinya? Ketika ada satu aja entry yang kosong di setiap baris, dia akan benar-benar langsung dihapus. Jadi dia nggak peduli tuh kosongnya di sini, misalkan, atau kosongnya di sini, atau kosongnya di sini, baris itu akan langsung dihapus. Ya. Nah, lalu tapi kalau kita lihat kembali df lagi, data kita, terus kok nggak ada bedanya nih ya dari yang lama gitu ya. Ini kan padahal kita lihat nih nomor 43 kosong. Waktu kita lihat di sini udah hilang. Tapi kenapa pas kita cek lagi df-nya ada lagi? Ada yang tahu kenapa? Nah, benar ya. Waktu kita benar kata Fede ya. Waktu kita drop di sini, kita cuman nunjukin tampilan aja bahwa df yang udah di drop kayak apa. Kalau kita mau drop, kita bikin jadi df sama dengan drop Nah, tapi saya nggak akan lakukan ini karena saya nggak mau merusak datanya dulu. Nah, kenapa kita jangan main langsung drop untuk semua hal gitu ya? Pertanyaannya kan kenapa kita nggak drop aja, ya udah biarin yang kosong-kosong dibuang. Karena semakin banyak data yang kita punya, analisis kita akan semakin tepat kan. Ya sebenarnya kalau mau punya analisis 100% yang 100% tepat, paling bagus kayak gimana? Data populasi kita cek, tapi kan itu hal yang nggak mungkin. Kita pasti ngecek menggunakan sampel ya. Tapi sebanyak mungkin sampel yang kita dapatkan, semakin banyak semakin baik kan. Misalkan kita mau ngecek rata-rata profit gitu. Kalau profitnya ada, misalkan gini, kita mau ngecek rata-rata dari profit gitu ya kan. Nah, untuk apa kita buang kolom ke-9 kalau kolom ke-9 ada data profitnya? Jadi ini salah satu hal yang harus dipertimbangkan ketika menganalisis data. Ketika kita punya data yang kosong, kita mau menghitung sesuatu, ya kan, diabaikan aja kolomnya. Jadi salah satu proses pertama dalam analisis data adalah kalian memilih mana yang akan berguna untuk analisis kalian. Misalkan kita mau melihat rata-rata profit, terus bagaimana perbandingan profit setiap perusahaan secara keseluruhan. Kita sebenarnya nggak butuh kolom industri kan. Ini dibuang aja gitu. Benar-benar semua kolom dibuang biar yang non ini nggak mengganggu analisis kita nanti. Jadi ya gimana caranya kalau mau membuang kolom industrinya, ya tinggal df sama dengan yang df-nya df2 gitu. df2 sama dengan df bagaimana kita buang kolom industri. Ada yang ingat? Cara paling gampang kan ya df ini adalah df, kita ambil semua kolomnya gitu, rank, terus kita ambil name gitu, ambil revenue, profit, employee, country, date gitu kan. Tapi kan ini cara yang nggak bagus kan ya. Gimana caranya supaya kita bisa buang yang industri doang? Misalkan lupa gitu, gimana ya, nggak tahu lah gitu. Ya udah kita gunakan Google lagi, pandas how to drop a column nih, udah ada. Ini pintar sekali ya Google. Nah, apa yang kita lakukan? Kita lihat nih, drop
apa dan apa aksis 1 gitu kan. Oh, berarti ini nih df.drop aksis 1. Tinggal ikutin aja. df.drop yang kita buang berarti adalah kolom yang ini. Coba kita lihat df2. Nah, udah jadi data yang kita inginkan. Nah, untuk berjaga-jaga supaya kadang-kadang kan kalau kita ngerjain satu analisis, bisa aja data ini tadinya nggak kepake, kita drop. Ya kan, terus data yang lain nggak kepake, kita drop lagi. Nah, untuk berjaga-jaga, biasain jangan diapa-apain df-nya, tapi lakukanlah analisis di df yang lain aja gitu. Kalian kasih nambah df2 kayak dt kayak data kayak atau apapun. Tapi supaya apa? Supaya pas mau dipakai lagi, kita nggak usah ini lagi ya, nggak usah ngulang lagi dari awal. Ya kan? Nah, oke. Jadi ini kita udah melakukan hal yang salah satu yang kita inginkan tadi, memilih data-data yang relevan, ya kan. Kalau misalkan country sama date nggak dibutuhkan, ya udah dibuang aja dua-duanya juga. Ya, apapun itu kita drop aja. Kalau mau drop lebih banyak di sini tinggal kita nambahin ya, industri misalkan date ini nggak ada hubungannya. Gitu. Tinggal kayak gini doang, ya nggak masalah, tinggal kita drop aja. Nah, lalu misalkan tadi kan kita punya udah df2 nih, lalu kita mau drop yang nolnya kan kita tinggal drop nah gini. Nah, tapi drop nah bisa kita tambahkan nih. Misalkan, wah ini jadi hilang semua nih gitu kan. Banyak yang hilang gitu. Nah, kita bisa menggantinya dengan parameter yang lain, yaitu menggunakan subset. Jadi untuk apa? Yang ada subsetnya. Mirip kayak yang di pewarnaan kemarin, kalau kita menggunakan subset, berarti kita mau bilang bahwa sintaks kita ini benar untuk sebagian doang. Jadi contohnya kayak gini. Kita lihat kembali df2-nya dulu. Kalau kita lihat df2 kan kolom yang kosongnya itu ada di sini nih salah satunya nih. Di revenue sama di profit. Sama di sini nih data karyawan. Misalkan karena saya sekarang mau berfokus dulu untuk mengurus data profit, yang saya mau drop cuman yang profit aja. Jadi kita bisa lakukan kayak gini nih. df2.dropna subset sama dengan profit. P-nya gede nggak tadi? Coba kita lihat. P-nya gede. Wah, error. Oh, salah. Ini typo saya. Subset. Nah, dengan melakukan itu, kita bisa cek kembali data kita nih. Lihat nih. Di revenue masih ada none ya. Jadi kita cuma ngedrop null khusus untuk yang ada nullnya di kolom profit. Yang lain none-nya masih bisa tetap ada. Ya, ini masih ada none-nya. Ini masih ada none di sini. Jadi ini untuk yang berurusan dengan drop kolomnya. Nah, sekarang berikutnya, ketika kita mau menganalisis data, membersihkan data, salah satu yang akan jadi pertimbangan kita adalah mengetahui kolom yang null pada suatu barisan. Sebenarnya menggunakan yang tadi, ini udah sangat membantu ya, df.isNull.sum. Ini, aduh, salah, singkat. df2.isNull.sum. Ini kita udah tahu nih, oke, name ada 2, revenue 2, profit 1, 1, 1, gini. Ini udah cukup membantu ya. Nah, lalu misalkan kita tahu nih satu hal nih, kita karena melakukan analisis data, kita ingin data kita sebanyak-banyaknya. Ada data yang kadang-kadang kosong tapi jelas. Ini nih, China Construction Bank. Ini kayaknya jelas di China ya gitu kan. Terus, tapi saya nggak percaya. Coba kita cari. Gitu. China Construction Bank. Jangan yang Indonesia, yang ini aja. Kita cari pusatnya di mana nih? China Construction Bank. Nih, distrik Xicheng, Beijing, Tiongkok. Oke, berarti ini ada di China. Berarti kita bisa isi dong ini. Nanya ini jangan dikosongin, kita bisa isi kan. Supaya dia jadi ini, jadi China. Gimana cara ngisinya? Ada yang punya ide? Bagaimana kita bisa mengisi China Construction Bank ini jadi China di data negaranya? Enggak ada yang punya ide? Ini hari ini masih pada ada di sini atau tidak? Oh, Veda ada nanya. Perlu pakai akses 1. Yang mana nih?
Bentar, kita jawab Fede dulu. Yang ini coba aja kalau nggak pakai aksis 1 kayaknya bisa. Aksis itu kan cuma untuk nunjukin ya, dia ada di baris atau kolom, ya kan? Kalau nggak pakai mungkin bisa, atau kalau nggak juga nggak bisa. Nah ini yang saya bilang, part programming tuh kadang-kadang kita nggak usah perlu ngerti selama dia jalan dan sesuai dengan keinginan kita gitu. Untuk codingnya ya. Tapi kalau untuk logiknya tentu aja kita harus ngerti ya untuk membangun logiknya sama memilih sintaks mana yang perlu dipakai. Oke, Fer?